Assalamualaikum semuanya, jumpa kembali dengan Core Konting Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai matematika keuangan dengan topik amortisasi utang dan dana pelunasan. Terus simak ya. Apa sih amortisasi utang? Kenapa juga ya kita harus tahu? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang memiliki gaya hidup di atas kemampuannya, sehingga banyak yang memaksakan untuk mengambil pinjaman. Misalnya nih, kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor. Ada juga orang yang berhutang karena ada kebutuhan yang mendesak, misalnya kebutuhan untuk berobat, kebutuhan karena HP hilang, atau kebutuhan lainnya. Misalnya nih ya, seseorang meminjam uang ke bank, maka ia akan membayar angsuran atau cicilan dalam jumlah tertentu yang dilakukan secara berkala. Angsuran ini terdiri dari sebagian pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Sebagian pokok pinjaman disebut juga dengan pelunasan pokok atau amortisasi utang. Perhitungan amortisasi hutang digunakan untuk mengetahui berapa sih jumlah uang yang harus dibayar ketika si peminjam atau kreditur ingin melunasi hutangnya. Pada prakteknya, sangat jarang ya pelunasan lebih cepat tidak dikenakan denda. Besarnya denda biasanya dimuat dalam perjanjian kredit. Kenapa sih masih harus ada denda? Gini ya, pihak bank kan harus melakukan perencanaan ulang mengenai dana yang akan diinvestasikan. Kalau misalkan disalurkan ke KPR lagi, masih butuh waktu yang lama untuk mencari nasabah baru, survei, wawancara, ataupun untuk evaluasi. Untuk mengetahui besarnya amortisasi utang beserta bunga pinjamannya, kita perlu menyusun schedule amortisasi atau kita bisa juga menggunakan persamaan dari anuitas. Agar kalian lebih paham terkait materi amortisasi utang, kita langsung ke contoh soal saja ya. Untuk contoh yang pertama, kita akan menggunakan anuitas biasa. Seorang pasangan muda pada tanggal 1 April 2001 memutuskan untuk membeli sebuah rumah seharga 400 juta rupiah dengan membayar uang muka sebesar 100 juta rupiah dan sisanya yaitu 300 juta menggunakan kredit kepemilikan rumah pada sebuah bank dengan bunga sebesar 18% per tahun. Untuk angsuran per bulan yaitu sebesar 7.600.000 sekian selama 60 bulan. Kalian disuruh yang pertama membuat tabel amortisasi, yang kedua jika pada tanggal 1 April 2004 pasangan tersebut ingin melunasi kreditnya, berapa sih jumlah uang yang harus ia bayar? Kemudian yang ketiga, berapa sih besar amortisasi hutang selama tahun pertama? Dan berapa pembayaran bunga selama tahun pertama? Pada soal yang pertama, kita itu disuruh untuk membuat schedule amortisasi utang. Di sini saya sudah menyiapkan ya tabel untuk schedule amortisasi KPR yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada periode, besar angsuran, ada bunga pinjaman, ada amortisasi utang, dan ada saldo KPR. Kalian masih ingat kan angsuran itu diperoleh dari mana? Yaitu angsuran itu dari bunga plus pelunasan pokok atau sebagian dari pokok, atau kita sebut juga dengan amortisasi utang. Pada soal sudah dijelaskan ya bahwa nilai yang menggunakan fasilitas KPR sebesar 300 juta rupiah. Jadi 300 juta inilah yang namanya dengan pokok pinjaman. Untuk cicilan yaitu 7.600.000 sekian, sedangkan bunga pinjaman itu sebesar 18% per tahun. Karena per tahun, jadi kita jadikan per bulan dulu, kita bagi 12, jadinya 18% dibagi 12 sama dengan 1,5%. Selanjutnya, kita langsung ke langkah-langkah pengisian schedule amortisasi utang. Untuk yang pertama, kita arahkan langsung kursor ke kolom periode. Periode ini menunjukkan periode per bulan. Sesuai perjanjian kredit yang sudah disepakati, jangka waktu kredit yaitu selama 60 bulan. Jadi, kita isi ya dari 1 sampai 60.
Langkah kedua yaitu kita akan mengisi besar angsuran. Besar angsuran ini atau kita sebut dengan cicilan tiap bulannya kan sama. Jadi kita langsung mengcopy aja dari periode 1 sampai periode ke-60. Caranya gimana? Kita menggunakan rumus dulu ya, karena emang sumbernya sudah ada di C3. Jadi kita rumusnya sama dengan C3. Atau kalian juga bisa langsung mengetik, itu boleh saja. Kemudian kita tarik atau kita klik 2 kali juga bisa. Ya, ternyata gak sama. Kenapa ya? Ini sama dengan C3, yang selanjutnya C4, selanjutnya C5. Berarti rumusnya ini bergeser. Biar kalian gak bergeser rumusnya, kita bisa menggunakan lambang dolar. Kita hapus dulu ya, kita coba lagi. Pertama, kita itu sama dengan C3, kemudian kita tekan FN F4, muncul kan lambang dolarnya. Ini untuk mengunci rumus. Kemudian kita enter. Habis enter, kita bisa klik 2 kali atau kita tarik juga sampai periode ke-60. Jadi hasilnya sama ya. Jadi rumusnya yang awalnya C3 tetap ya C3, tidak ada yang geser. Atau kalian juga bisa copy paste manual. Langkah ketiga, kita akan mengisi kolom bunga. Bunga ini diperoleh dari persentase tingkat bunga per bulan dikali saldo KPR atau saldo dari pinjaman. Kita langsung saja ya, sama dengan C5. Biar rumusnya tidak berubah, kita jangan lupa tekan tombol Fn plus F4 secara bersama-sama. Kemudian kita kali dengan F10 ya. Kita enter. Kemudian kita klik 2 kali atau kita bisa langsung seret juga bisa. Ini masih kosong. Kenapa? Karena di sininya juga masih kosong. Nanti akan terisi sendiri otomatis ya. Kemudian besarnya amortisasi utang. Rumusnya adalah besar angsuran dikurangi bunga. Jadi kita bisa langsung saja sama dengan C11 dikurangi dengan D11. Kemudian kita langsung klik juga. Ini kenapa masih 7.600.000? Iya, ini belum terisi ya, sabar dulu. Kemudian kita mengisi saldo KPR, yaitu sama dengan total pinjaman atau saldo pinjaman sebelumnya ya, dikurangi dengan amortisasi utang. Langsung kita klik 2 kali. Sudah, ini terisi semua. Kemudian ketika kita melihat pada angsuran ke-60, ini bahwa pinjaman sudah tidak ada lagi. Soal yang kedua, masih menggunakan tabel amortisasi ya. Misalnya nih, pada 1 April 2004, pasangan muda itu ingin melunasi. Berapa sih dana yang harus disediakan? Kita harus flashback ya, atau kita itu mencari kapan perjanjian dimulai. Ternyata perjanjian dimulai itu yaitu pada tanggal 1 April 2001. Karena bulannya sama-sama April, ini mudah sekali ya. Sudah terlihat bahwa kredit itu sudah berjalan selama 3 tahun. 3 tahun ketika kita jadikan bulan, berarti kita kalikan 12. Jadi 36. Berapa sih periode ke-36? Jadi periode 36 ini, jadi pasangan pemuda itu harus melunasi atau menyediakan dana sebesar 152.592.193,41 rupiah. Soal yang ketiga, yaitu kita itu disuruh untuk mencari besarnya amortisasi utang selama tahun pertama. Sama halnya dengan bunga selama tahun pertama. Artinya itu sama dengan 1 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi sampai periode ke-12. Kita blok dulu ya untuk mempermudah. Ada banyak cara ya. Cara yang pertama kita cuma blok aja, yaitu dari blok ini sudah kelihatan sekali totalnya 40.662.865,39 sama dengan bunga. Kita tinggal blok aja sudah ketahuan 50 juta
753.473,37 atau kita kalau masih bingung ya, kita sum aja rumusnya. Amortisasi utang untuk tahun pertama yaitu sama dengan sum, langsung kita blok aja ya sampai yang warna kuning. Sudah kelihatan ya. Kemudian bunganya sama dengan sum sudah ya, ini sama, coba ya kita bandingkan. Kita blok untuk amortisasi utang, totalnya ini sama dengan ini kan. Kemudian ini sudah dijawab dengan menggunakan tabel, lalu kita harus bandingkan apakah sama jika kita menggunakan rumus dari anuitas biasa. Sebelumnya kita sudah mencari amortisasi utang menggunakan schedule amortisasi. Sekarang kita akan menghitung amortisasi utang menggunakan persamaan anuitas. Yang pertama, kita akan mencari nilai sekarang atau present value. Itu PV sama dengan A dikali 1 dikurangi 1 plus I dipangkat min N dibagi I. Kemudian, kalau kita mencari anuitas, itu sama dengan PV dibagi 1 dikurangi 1 plus I, pangkat min N itu masih dibagi I. Dimana PV itu nilai sekarang atau present value, kemudian I itu tingkat bunga per periode, selanjutnya N adalah jumlah periode, kemudian A itu sama dengan anuitas atau pembayaran per periode. Kita balik ke soal ya. Untuk poin A, kita sudah menyusun tabel amortisasi utang. Sedangkan untuk poin B, C, dan D, kita juga sudah menjawab menggunakan tabel amortisasi utang. Selanjutnya, saya akan membandingkan menggunakan rumus persamaan anuitas biasa. Apakah hasil yang diperoleh dari perhitungan persamaan anuitas biasa itu sama dengan tabel amortisasi utang? Untuk menjawab poin B, berapa sih jumlah uang yang harus disediakan untuk melunasi kredit pada tanggal 1 April 2004? Dari soal dapat kita ketahui bahwa tingkat suku bunga per bulan atau I itu sama dengan 1,5% atau 0,015, sedangkan angsuran itu sama dengan 7.600 sekian, sedangkan N ini periode ya, itu 24. Dari mana 24? N itu kan periode sisa angsuran yang harus dilunasi. Jadi gini ya ceritanya, periode awal kan 60 bulan atau 60 kali, selanjutnya kan ini 1 April 2004, kemudian awal kredit kan 2001, sama-sama bulan April. Ini kan 3 tahun. 3 tahun itu sama dengan 36 kali atau 36 bulan. Jadi, ketika masa kreditnya sudah dilunasi 36 kali, kekurangannya itu kan 24. Jadi dari 24 bulan itu kita present value kan pada saat 1 April 2004. Berapa sih nanti sisa kreditnya? Jadi kita masukkan ke rumus present value. Present value sama dengan anuitas dikali 1 dikurangi 1 plus I dipangkatkan min N kemudian dibagi I. Dari persamaan ini kita masukkan ya, hasilnya itu present value-nya itu sama dengan 152.592 sekian. Jadi, jumlah yang harus dibayar untuk melunasi kredit adalah 150.500 sekian. Hasil dari perhitungan menggunakan present value ini sama ketika kita melakukan perhitungan menggunakan tabel. Next, kita akan menghitung besarnya amortisasi hutang selama 1 tahun pertama. Artinya, kita akan menghitung berapa sih pokok pinjaman yang sudah kita bayar selama 1 tahun. Untuk menghitung amortisasi utang selama 1 tahun, kita juga harus tahu dulu, atau kita menghitung saldo KPR akhir tahun pertama dulu. N-nya berapa? N-nya itu sama dengan 48. Kenapa 48? Iya, kita kan kredit 60 bulan atau 60 kali ya.
cicilannya. Kemudian kita sudah mencicil 12 bulan atau 12 kali, jadi sisanya 48. Nah, kita kan menggunakan rumus present value. Jadi, yang 48 periodenya itu kita present value kan pada akhir tahun pertama. Jadi, N-nya aja ya, tinggal yang diganti. Setelah kita masukkan ke rumus present value, ternyata hasilnya itu sama dengan 259.337.000 sekian. Kemudian baru kita tahu amortisasi utangnya. Rumusnya apa? Saldo awal KPR atau kita pokok pinjaman kita dikurangi saldo akhir KPR tahun pertama. Jadi kelihatan kan dari 300 juta, kemudian dikurangi 259 juta sekian. Akhirnya itu 40.662.865,3. Selanjutnya kita akan menghitung besar pembayaran bunga selama 1 tahun pertama. Sebelum kita menghitung bunga selama 1 tahun, kita menghitung dulu berapa sih jumlah yang sudah diangsur selama 1 tahun. Rumusnya sama dengan N dikali A. A ini apa? Anuitas atau angsuran. N-nya berapa? 12 kali karena memang 1 tahun. Jadi totalnya 12 kali 7.600.000 sekian itu sama dengan 91.400.000 sekian. Kemudian kalian masih ingat kan rumusnya? Angsuran itu sama dengan bunga ditambah amortisasi utang. Ketika kalian mencari bunga berarti angsuran dikurangi amortisasi utang. Jadi angsurannya sudah diketahui ya, 91 juta sekian. Selanjutnya dikurangi amortisasi utang yaitu 40 juta sekian. Kan kita sudah menghitung di perhitungan sebelumnya. Jadi total dari bunga itu sama dengan 50.753.000 sekian. Besar pembayaran bunga dan besarnya amortisasi utang menggunakan persamaan anuitas maupun menggunakan tabel itu menghasilkan hasil yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini mengenai materi amortisasi utang untuk anuitas di muka dan dana pelunasan bisa ditonton pada video selanjutnya. See you!